beban lateral dan juga ke pindahan lateralnya. Kemudian penalti untuk sistem struktur yang tidak umum ya, ini untuk bangunan-bangunan yang tidak umum seperti tadi kita cek harus ketidakberaturan torsi vertikal dan juga horizontalnya. Kemudian aturan yang lebih komprehensif termasuk untuk bangunan yang non gedung itu juga sudah dia sampaikan. Nah, filosofinya ya ini hubungannya tadi kalau antara SRPMB, SRPMM dan SRPMK gitu ya. Kalau kita lihat di sini itu hubungannya ke perilaku atau ke respon elastis dari suatu strukturnya. Ya, kalau misalnya dia SRPMB, ya, kita izinkan dia sampai hanya terjadi sampai elastik saja, sampai sini. Apa yang terjadi kalau misalnya kita melakukan desain sampai sini? Ya, maka gayanya itu akan sangat besar sekali yang bisa dia topang. Ya, gaya gesernya atau gaya lateral suatu gempa itu akan sangat besar sekali yang bisa dia topang. Tapi apa yang terjadi? Ketika fase elastik ini selesai, dia akan langsung runtuh. Nah, itu dia. Ya. Yang terjadi pada struktur SRPMB. Ya. Nanti akan kita lihat bersama ya. Tapi kalau SRPMM dan SRPMK, kekuatannya kita reduksi, tapi kita munculkan yang namanya kemampuan untuk daktilitas ya. Daktilitas itu kemampuan dia berdeformasi pasca dia leleh. Ya. Pasca dia leleh, dia sudah leleh di sini ya, si tulangannya sudah pada leleh semuanya, tapi dia masih bisa lagi berdeformasi dan tidak runtuh, ya, sampai dia keseluruhan total runtuh ya, atau dia mengalami kerusakan yang parah baru dia runtuh. Kan dari desain SRP MK tadi, ya makanya kita buat ya yang namanya itu simulasi ya, atau sistematis ketika terjadinya keruntuhan tadi ya. Nah, ini kalau misalnya maksimum considering earthquake ya. Ini yang saya sampaikan tadi, kalau kita meninjau sampai ke performance based design-nya ya, atau ke performance suatu gedungnya, kita berikan nanti beban lateral ya, kita simulasikan suatu gedung itu ya, kita berikan beban lateral secara bertahap. Pertama dulu 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, maka nanti dia akan muncul grafik seperti ini. Ya. Muncul grafik seperti ini yang saya sampaikan tadi, ada IO, immediate occupancy, ya. Kemudian ada LS, ada CP, ada collapse ya. Ini fasenya lah ya, fasenya ketika terjadi keruntuhan suatu gedung. Dan ini sudah cukup lama sebenarnya. Diberikan oleh si ATC 40 ya, atau si UBC ya, atau juga FEMA. Jadi sudah cukup lama sebenarnya gedung-gedung ini ya diteliti untuk dilakukan desain ke bangunan yang aman gempa. Ya, sebenarnya bahasanya yang baik adalah aman gempa, bukan tahan gempa. Walaupun nanti di SNI kita itu bahasanya ya untuk bangunan tahan gempa, yang sebaiknya bagus digunakan adalah aman gempa, karena nggak ada bangunan yang tahan terhadap gempa. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, untuk kategori resikonya bangunan itu ya. Jadi sudah diklasifikasikan juga oleh SNI ya. Diklasifikasikannya maksudnya gimana, Pak? Dia ini kategori resikonya ini dari 1 sampai 4 ya. Kalau kategori 1 resikonya ini tidak terlalu bahaya lah ya, atau memiliki resiko yang rendah. Ini seperti fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, jadi yang hewan-hewan dalamnya ya, ini diklasifikasikan sebagai kategori resiko rendah. Kemudian gudang penyimpanan, rumah jaga, dan struktur kecil lainnya. Nah, mulai ke resiko 2 ya, ini ke perumahan, pasar, gedung perkantoran, apartemen ya. Ini sudah mulai ke resiko 2. Ya. Resiko 3 ini sudah masuk ke bioskop, kemudian pembangkit listrik, fasilitas-fasilitas penanganan air dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya bangunan ini rusak biasanya ini mengandung air juga ya. Air ini sifatnya tenang ya, tapi menghanyutkan. Artinya apa? Dia kalau dengan
massa atau dengan volume yang cukup besar, ya bayangkan Anda air dengan ukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, 1 meter kubik ya, itu seberat 1 ton. Siapa yang bisa angkat 1 ton? Inci aja ngangkat gas 3 kilo udah getar-getar kakinya ya, 1 ton. Oke, kategori risiko 4 nih pasti rumah sakit ya, sekolah yang banyak dihuni oleh masyarakat. Nah, ini faktor keutamaan tadi nilainya 1 sampai 1,5. Kita lihat di sini. Ini di SNI terbaru juga masih sama ya, dari 1 sampai 1,5 gitu ya, teman-teman. Nanti hubungannya kemana Pak? Ya, hubungannya ini nanti ke skala gempa. Di mana skala ini kalau kita lihat ya, ini menggunakan rumus gravitasi dikalikan dengan faktor keutamaan ini bagi dengan faktor modifikasi respon. Faktor modifikasi respon ini apa Pak? Ini faktor reduksi terhadap beban gempa kita. Nilainya dari 1 sampai ke 8 di SNI terbaru. Ya. Kita bisa mereduksi sampai dibagi 8. Atau 1 dibagi 8 berapa? Sekitar 25% lah ya. Lebih ya. Nah, jadi bisa kita reduksi sampai 25% gempa kita. Ini gempa tadi ya. Ini gravitasi yang terjadi. Sorry. Ya, nilainya sebesar gravitasi maksudnya 9,81 meter per second kuadrat ya, dikali dengan I, ini faktor keutamaan ya bangunan kita. Makanya kita lihat nanti mana yang lebih utama dia, apakah dia peternakan tadi ya, ataukah bangunan-bangunan air, ataukah ke rumah sakit gitu ya. Kita bisa pakai 9,81 dikali 1,5 misalnya dibagi dengan 8 ya. 8 ini juga nanti menunjukkan dia rencana kita reduksi dia sampai 8 kali si gempanya. Kita merencanakan dia akan terjadi yang namanya tadi daktilitas. Ingat ya, kalau ada kata-kata aneh dicatat ya. Daktilitas itu kemampuan dia untuk berdeformasi pasca dia leleh. Terus sekali lagi saya sampaikan, karena nanti akan saya tanya ya. Oke, nah ini peta percepatan gempa ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di SNI 1726 di 2019 yang terbaru ya. PGA, peak ground acceleration, kemudian juga spectral short dan juga spectral on second-nya ya. Percepatan pendek ya sebesar 0,2 detik dan 1 detik. Ini yang kita lakukan desain nanti ya, dengan catatan sudah mengkalikan dengan faktor amplifikasi tanah tadi, FA dan FP ya. Kita juga belajar, saya kira udah ya, belajar gempa ya teman-teman, gimana cara kita menggambarkan ini ya ke dalam bentuk respons spektrum. Saya kira sudah dipelajari ya gimana caranya dari S dan S1 tadi ya harus diberikan ke koefisien situs ya. Karena koefisien situs ini yang berhubungan ke tanah nanti. Kemudian untuk desainnya itu kita kalikan 2/3. Jadi sebenarnya sudah banyak reduksi dari si beban gempa kita ya. Udahlah gempanya yang ada, misalnya gempanya tadi adalah besarnya 1G gitu ya. Kemudian kita desain cukup 2/3-nya. Kemudian kita reduksi lagi nanti ya. Kita reduksi lagi sebesar 1 sampai 8 tadi. Nilai faktor modifikasi respons atau R. Ya, ini kita reduksi lagi. Oke, data ini juga kalau misalnya peta gempanya kurang cukup jelas karena dia makrozonasi ya. Kalau teman-teman mau lihat secara mikrozonasi, cukup teman-teman bisa lihat di Pusgen yang terbaru ya. Pusgen. Kalau Puskim ini sebenarnya sudah cukup lama, terakhir 2011 ya. Atau bisa ke RSA Cipta Karya. Ini kalau di gedung ya. Nah, satu lagi saya sampaikan, kalau untuk bangunan-bangunan ini akan berbeda-beda ya untuk koefisien gempanya. Kalau di gedung ini kita bisa pakai yang punya Cipta Karya. Kalau di jalan dan jembatan kita bisa pakai yang Pusjatan, Pusat Jalan dan Jembatan. Atau teman-teman yang kemarin pergi kuliah lapangan ya, ini sudah ke Pusjatan. Dia sudah berganti nama juga ya. Nih. Jadi ini kalau mereka itu ya selain juga mengerjakan beberapa kasus, mereka merencanakan hadap si peta gempa kita dan meninjau daerah mana yang
gempanya bisa diupdate atau terjadi gempa yang sering ya selama SNI sudah dikeluarkan ya, atau yang bahkan tidak terjadi gempa sama sekali, itu bisa direduksi. Pembuatan respon spektra desain ya, ini tadi dari SS ya, intinya dari sini SS, S1 dan PGA tadi ya. Kemudian ini kita olah datanya ya, kita berikan ke apa namanya faktor amplifikasi tanahnya tadi ya, atau ke klasifikasi situs, kemudian didesain ke SDS dan juga ke SD1 ya. Maka nilai ini yang dipakai untuk dimasukkan dalam pembuatan respon spektra design dengan catatan seperti berikut ya. Kalau dia pada kondisi SA ya, ini sampai periode sekian ya, nanti bisa dilihat ya ini pada periode T0 gitu kan. Maka kita pakai nih ya SA sama dengan SDS dikali 0,4 ditambah 0,6 T per T0 ya, di mana T0 adalah sekian, TS adalah sekian. Oke ya, jadi ini harapan saya sudah belajar juga di gempa. Jadi kalau sudah belajar di gempa, saya kira sudah mulai dapat gambaran. Kalau nggak belajar di gempa, ya saya kira pasti mulai bingung ya, ini apa yang diceritai Pak Yogada tadi ya, karena Anda nggak belajar dari gempa. Kemudian nilai ini kita gunakan untuk mengklasifikasikan apakah bangunan kita ini kategori resikonya kategori resiko 1 atau keempat ya, dengan catatan kalau di gedung sekarang sudah dinamai dari A sampai D atau kriteria desain seismik A sampai D ya, kita mau pakai yang mana nih? Kalau dia A, itu SDS-nya kecil dari 0,167. Kalau dia C dan D, ya, C dan D ini sampai 0,33 sampai 0,5. Dan seterusnya itu sudah D. Ya. Nah, terus nanti ada kriteria desain seismik E dan F. Ini biasanya kita lakukan pada kondisi tanah putus yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Ya. Nah, dari kedua ini ada dua ya, di tabel 6 dan tabel 7 ini kalau di SNI. Patokannya dari SDS dan SD1 yang saya sampaikan tadi ya. Patokannya dari SDS dan SD1. Nanti kita ambil yang kondisi terburuk. Mana yang paling maksimum? Kalau di sini kalau di SDS misalnya dapatnya 0,33 gitu ya. Ternyata di SD1 dapatnya 0,2. Gitu kan? Maka mana kita pakai BC atau CD? Kita pakai yang paling maksimum D berarti. Ya, kalau kategori resikonya ya, berarti kita pakai yang D. Bisa yang C nggak Pak? Boleh sebenarnya. Ya, balik lagi ke justice dari si perencana. Tapi kalau kita ya, terutama di dunia pendidikan ini, utamanya kita menggunakan safety lah yang sebaik-baiknya ya. Walaupun boros, tidaknya gedung kita aman. Kenapa? Ya, karena dalam mendesain tadi sudah saya sampaikan, untuk menjadikan dia ke gempanya aja, dia sudah direduksi sebesar 2/3 beban gempanya. Ya. Kemudian setelah kita reduksi itu, kita reduksi lagi dengan faktor modifikasi responsnya tadi. Besarnya itu dari 1 sampai 8. Gitu ya. Karena saya minum dulu. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi gempanya sudah direduksi besar sekali. Jadi kalau teman-teman lagi mereduksi kategori resikonya, ya, mau jadi seperti apa lagi bangunannya? Ya, nanti kalau teman-teman ke rencana, kontraktor biasanya perlu estimasi. Gitu ya. Oke. Oke, di sini kita lihat pembatasan sistem struktur yang boleh digunakan. Jadi sistem-sistem struktur ya, ada yang sering teman-teman temui namanya sistem rangka penahan atau pemikul momen, SRPM. Nanti tinggal di sini di M atau K. Ya. Kemudian ada SDSK, sistem dinding struktural khusus. Ya, ini pakai shear wall. Ini tipe yang shear wall.
Jadi kalau mau semuanya shear wall juga bagus ya. Jadi dinding shear wall itu maksudnya dinding geser, dia menahan gaya geser ya, atau gaya gempa. Jadi gaya gempa ini sering disebut gaya geser ya, karena menyebabkan geser yang besar. Oke, jadi kalau misalnya kita mau buat dia menjadi sistem dinding struktural khusus, atau kita berikan dia shear wall semua bangunan kita, boleh, bagus sebenarnya. Ya, tapi mahalnya minta ampun nanti. Masa semua dinding ada dinding struktural ya, pakai besi di dalamnya. Ya, sifat dinding struktural ini juga hampir sama dengan kolom. Dia menahan momen yang besar, dia menahan aksial yang cukup besar juga menahan geser. Oke, ini sistem dinding tadi, kemudian sistem ganda ya, SRPMK. Ini sistem kolom cantilever dan juga sistem interaksi ya. Jadi kita akan lihat dengan catatan parameter dari sistem ini ditandai ya dengan yang namanya koefisien faktor modifikasi respons ini tadi ya. Faktor parameter kuat lebih sistem ini digunakan nanti untuk mendesain pondasi-pondasinya ya, kuat lebih ini, atau ke beban gempa ya, pembesarannya, ke CD juga ya, ini untuk mengecek defleksi. Ini untuk mereduksi beban gempa tadi ya. Ini batasan tinggi berdasarkan KDS. Jadi yang tadi kita lihat ya, berdasarkan kriteria desain seismik yang ini, apakah dia dari A sampai ke D, mana bangunan kita yang kena E dan F juga ya. Ini tergantung jenis tanahnya. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya. Kalau SNI 1726 2012 menyampaikan bahwa kalau tingkat risiko gempanya rendah, ini bisa pakai KDS A dan B ya. Ya. Berarti ini di sini kita bisa acuan desain kita SMB, cukup sebenarnya. Minimal ya. Ini minimal. Mau pakai M boleh, K pun boleh. Lebih baik. Ya. Apalagi sistem dinding struktural biasa ya, dipakai SDSB. Oke. Ya pokoknya yang ada biasa-biasa ini detailingnya nggak perlu terlalu detail. Oke, tapi dia cukup detailing biasa. Nah, kalau dia ke KDSC, ya klasifikasinya, sekali lagi saya sampaikan, ini datangnya dari mana lagi nih? Dari SD1 tadi dan SDS. Ya, kita cek. SD1 dan SDS ini dari mana, Pak? Kita gempa dari SS dan S1 dan UGE. Ya, diproses. Oke. Nah, kalau dia ke KDSC, berarti kita bisa pakai SRPMM atau K. SRPMB nggak boleh lagi. Gitu ya. DEF, kita sebaiknya SRPMK, dan lebih baik lagi menggunakan SDSK. Ya, nih kalau bisa teman-teman lihat ya parameternya. Jadi itu yang sangat berpengaruh ya dalam desain kita. Maka dalam menentukan perencanaan gedung, rencanakan dulu nih kita mau mendesain di daerah kegempaannya bagaimana. Jangan asal-asalan desain aja, par hitung ya kan. Jadi nih tulangannya sekian. Besi-besinya oke jumlahnya, tapi detailingnya gimana? Ya. Ini kalau misalnya nanti berdasarkan jumlah besi sebenarnya tidak terlalu beda jauh, gitu kan? Tapi terhadap detailingnya yang perlu nih, gitu ya. Oke, nah kemudian tabel inilah parameter-parameter yang disampaikan tadi. Sebagai contoh saya ambil aja yang sistem rangka pemikul momen ya, momen khusus, gitu kan? Rangka baja, rangka batang, rangka beton, atau kita acuannya ya, sebentar ya. Dinding geser, rangka baja. Maksudnya daerah sini dia. Ini rangka baja. Ya sebagai contoh baja inilah ya. Ini sama sebenarnya. Pemikul momen khusus baja. Maka nanti dia menyarankan ya si R ini faktor modifikasi responnya adalah 8. Ya, kemudian juga faktor pembesarannya 5,5 ya. Faktor pembesarannya 5,5 dan ini untuk faktor pembesaran gempanya ya. Ini 3. Kalau yang CD ini faktor untuk pembesaran si defleksi kita. Nanti untuk defleksi rencana ya. Ini kita kalikan dengan 5,5 ini.
ya. Dan ini nilainya harus teman-teman pahami kalau di SNI ini adalah maksimum, ya. Kalau yang di sini maksimum. Nanti di tempat-tempat lain ada yang minimum, gitu ya. Sebagai contoh 8 ini maksimum. Nggak boleh sampai 10. Kita reduksi lagi lebih baik sebenarnya. Nah, reduksi lebih baik. Maksudnya gimana sih Pak reduksi ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, ini kita punya suatu gedung, gitu ya. Kemudian diberikan beban lateral, ada gempa ini sebesar 8 skala Richter lah ya, yang sudah diterjemahkan ke dalam gaya lateral, gitu. Anggap dia 100 ton. Nah, kemudian gaya gempa 100 ton ini kita reduksi, dibagi 8. Dengan catatan kalau dia dibagi 8, detailingnya diperbaiki. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau nggak dibagi 8 gimana, Pak? Lebih bagus dibagi 1 sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Kolomnya sebesar gaban ya. Kolomnya menjadi seperti ini. Ya. Maka 100 ton ini akan langsung teraplikasi ke si gedung kita. Ya. Maka untuk mencapai daktilitas tadi, kemampuan dia berdeformasi tadi, detailingnya harus diperhatikan. Oke. Maka faktor modifikasi responnya yang digunakan maksimum adalah 8. Oke, sementara sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini sudah banyak yang camp ini, sudah banyak melakukan kegiatan lain kira-kira. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Sebelumnya izin diri, nama saya Oksantri, NIM 178 Pak. Saya ingin bertanya di ini Pak tadi, masalah pendulum sama seismic isolator Pak. Itu untuk seismic isolatornya itu kan dipasang di kolom ya Pak. Itu dipasangnya di kolom di lantai dasar aja atau di tiap lantai ya Pak? Nah, Terus untuk pertanyaan kedua, itu yang pendulum pada saat pendulumnya bergerak, itu dia nggak merusak barang-barang yang ada di dalam bangunannya itu Pak? Atau mungkin di pendulum itu dibangun di ruangan kosong yang khusus untuk pendulum itu Pak? Terima kasih Pak. oke. Pertanyaan dari siapa? Oh, Santri. Tadi. Iya Pak Oksantri Pak. Santri ya. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Ya. Kalau dia tadi untuk perkuatan ya, perkuatannya ketika terkena beban gempa tadi, ada yang menggunakan yang namanya pendulum ya, atau mass damper ya, bahasa kerennya mass damper, tapi yang sebenarnya prinsipnya adalah pendulum. Itu gimana Pak? Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari si Osantri tadi terkait dengan apa namanya? Base isolator ya. Base isolator itu dipasang di mana? Nah, ini bagus sekali sebenarnya. Kalau teman-teman, saya sebenarnya senang ya mengamati gedung-gedung, ya. Apalagi sewaktu saya kuliah dulu, saya kalau bisa lebih dari teman-teman saya. Ya. Ada kelebihan lah, minimal wawasan gitu kan. Maka pergi tuh gedung-gedung, kita lihat ya kan, mana sih gedung yang pakai base isolator, supaya kita ngelihat langsung gitu ya. Kita ngelihat langsung, oh ini posisinya ada di lantai dasar gitu ya. Nah, untuk yang jawaban pertama terkait dengan base isolator tadi, ya dia dipasang di kolom dasar ya. Jadi setelah pile cap biasanya dimunculkan dulu pedestal sedikit ya, nih. Ya, setelah ini di bawah ini pile cap ya. Di bawah ini ada pile cap ya. Di atas pile cap ini diberikan yang namanya pedestal sedikit, ini pedestalnya ya. Di atas pedestal ini baru diterapkan yang namanya tadi base isolator. Oke. Nah, fungsi base isolator ini kalau yang di sini bergerak gitu kan. Ini nanti dia akan meleot nih. Kalau tampak sampingnya, nih anggaplah ini tadi ya. Ini kelihatan ini base isolatornya. Nanti dia akan ketika bergerak dia meleot begini. Bisa dia meleot begini ya. Ini. Nah, jadi yang di atas ini seolah-olah tetap gitu ya. Jadi pergerakannya tidak akan besar gitu. Ya, tidak akan besar. Jadi nggak akan menyebabkan pergerakan lateral yang besar. Karena pada gempa ini yang bahaya itu sebenarnya adalah pergerakan lateral. Kalau pergerakan secara vertikal gimana Pak? Sebenarnya nggak masalah. Karena apa? Beton kita kuat terhadap tekan ya. Kalau tarik dia punya baja tulangan. Tapi kalau misalnya dia lateral ya, itu menyebabkan tarik yang sangat besar sekali ya, kemudian menyebabkan momen yang besar. Gitu ya. Sampai sini paham? Nah, jadi prinsipnya kurang lebih begini nih. Nih.
ini bergerak. Ini mungkin dia membandingkan nih, ya, dengan perkuatan satu dengan perkuatan yang kedua, gitu ya. Jadi kalau kita simulasikan, yang bergerak hanya di bawah. Jadi yang di atas ini akan sangat kecil sekali. Oke, sampai sini bisa dipasang. Jadi memang dipasang sebaiknya di atas dari si pile cap, ya. Kemudian dikasih pedestal dulu. Ya, dan ini penulangannya, detailingnya luar biasa, nggak sembarangan. Ya, kalau di gedung-gedung yang apa namanya, ya, sebagai contoh di hotel misalnya, ya, ada hotel yang menggunakan ini. Di Padang semua hotel kebanyakan pakai ini nih, base isolator, karena daerah gempanya cukup besar. Bahkan dulu di Padang tidak diizinkan dibangun gedung lebih dari 5 lantai, gitu ya. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman, banyak perkuatan yang bisa kita lakukan, maka bisa tuh, ya. Makanya kalau Anda ke Padang, kok kotanya nggak berkembang? Sebenarnya asal mulanya itu, gitu ya. Para tim ahli bangunan gedung di sana tidak mengizinkan untuk membangun gedung-gedung itu lebih dari 5 lantai. Karena itu tadi, kita sudah lihat patahan Semangko, ya, kemudian patahan yang ada di apa namanya, yang di Pariaman, ya, itu kemungkinan untuk terjadi gempa sangat besar sekali. Ya, makanya tidak diizinkan bangunan-bangunan tinggi. Tapi sekarang sudah banyak, ya, yang 12 lantai, kemudian ada yang 10 lantai juga, dan kebanyakan memang hotel-hotel di sana. Kalau di Lampung ada, ya, yang sekarang itu menjadi punya siapa itu ya, sebelumnya hotel juga kan, ya, dan ada cukup banyak kalau saya lihat di Lampung ini investor yang berani untuk membangun gedung-gedung medium rise building, ya, bukan high rise building, itu masih medium. Oke, nah kemudian yang pendulum tadi, atau yang mesh damper tadi, prinsipnya gimana Pak? Apa ini nggak merusak? Sini kita bisa lihat, ya, dia akan bergerak leluasa, gitu ya, tapi kita memperhitungkan nih, kira-kira dia berdefleksi ke sana dan kemari itu berapa maksimumnya dan dibatasi oleh ini. Ya, jadi memang sudah didesain sedemikian rupa agar ketika dia terjadi apa namanya, defleksi, nggak akan merusak kondisi struktural di sini. Ini semuanya lantai nih, ini lantai struktur. Ini kolom juga, gitu ya. Ada kemungkinan nggak Pak dia lepas? Ya ada, namanya risiko perkuatan. Ya, ketika gempanya memang sangat besar sekali, kalau sudah melebihi ambang batas, ini rusak, maka akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Tapi otomatis semua yang kita lakukan prinsipnya adalah kita memperhitungkan safety-nya. Kita desain sedemikian rupa dan juga kita meminimalisir agar terjadinya hal-hal yang seperti itu. Gitu ya. Itu makanya gunanya sebagai perencana, ya. Perencana juga nanti akan didampingi oleh beberapa advisor lah, ya. Kalau misalnya di dunia perencanaan gitu kan, yang sudah berpengalaman dalam hal desain mendesain ini. Ya. Jadi banyak skema yang dipikirkan. Walaupun kita hanya memikirkan itu apa namanya, simple gitu ya, sebenarnya sangat kompleks. Oke, gimana? Ada pertanyaan lain? Cukup? Oke, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya lainnya. Halo, teman-teman. Ada pertanyaan lain kira-kira?